Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk beribadah di rumah-Mu yang kudus ini. Saat ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kehidupan kami. Berkati kami Tuhan agar kami mengerti firman-Mu. Curahkan Roh Kudus kepada kami supaya kami dapat memahami dan menjadi pelaku perintah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 97 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Mazmur 97 ayat 1 sampai dengan ayat 12 saya akan membacakan bagi kita. Beginilah dikatakan. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkaulah sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya. Orang melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah, sebuah pesawat yang sedang lepas landas di bandara internasional. Penumpangnya tentunya tidak sedikit. Penumpangnya ada ratusan orang. Saat lepas landas, cuaca cerah, langitnya biru. Semua berjalan dengan lancar. Namun setelah beberapa saat ada pengumuman dari pramugari yang menyatakan demikian. Kepada para penumpang yang kami hormati, kami mohon maaf karena saat ini sedang terjadi gangguan komunikasi dengan kopilot. Beberapa penumpang di antara penumpang itu gelisah. Ada yang sudah menangis. Ada yang berbicara. Ada apa yang terjadi? Kenapa bisa demikian? Orang-orang saling bertanya. Dan ada satu suara saat itu dengan lantang menyatakan, siapa sebenarnya pengendali di dalam pesawat ini? Tak lama kemudian suara kopilot
berbicara. Dengan pengeras suara dia menyatakan, maaf, semuanya saya yang mengendalikan. Tadi saya sesaat tertidur, tetapi tenang, sekarang semuanya sudah aman karena saya akan mengendalikannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita bayangkan bagaimana perasaan kita ketika berada di dalam pesawat tersebut. Tentunya keadaan panik, keadaan yang sangat takut, keadaan yang tidak nyaman lagi, keadaan yang tidak tenang lagi. Karena yang seharusnya mengendalikan pesawat itu haruslah berjaga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hal yang seperti itu sering terjadi di dalam hidup kita. Kita merasakan ketakutan, kecemasan, kepanikan seperti para penumpang itu tadi. Kita merasakan bahwa dunia ini tampaknya semakin kacau. Kejahatan semakin merajalela. Penipuan semakin marak. Orang benar sering sekali menderita karena kebenarannya. Untuk itu sering muncul pertanyaan, di manakah Tuhan? Siapa yang berkuasa atas dunia ini? Nas khotbah kita pada minggu ini, minggu antara kenaikan dengan turunnya Roh Kudus. Hari Kamis selalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, dan hari Minggu depan tanggal 8 kita merayakan turunnya Roh Kudus. Hari Minggu ini dalam Minggu Eksaudi kita disapa dan diingatkan untuk tidak cemas, untuk tidak ragu bahwa Tuhan adalah penguasa dunia ini. Dia adalah Raja yang adil dan benar. Nas ini dengan tegas mengatakan, Ia memerintah. Dia berkuasa atas fenomena alam. Coba kita lihat Bapak, Ibu, saudara-saudari, fenomena alam yang digambarkan di dalam nas kita pada minggu ini. Semuanya tidak dapat dikontrol oleh manusia. Siapa yang dapat mengontrolnya? Tidak ada. Sekalipun sudah ada sekarang yang namanya BMKG, ya, yang dikatakan dapat memprediksi akan apa yang terjadi, yang akan diberikan oleh alam ini. Tetapi itu juga sering sekali melenceng. Artinya karena bukan manusia yang menciptakan alam semesta, sehingga manusia tidak dapat mengontrol, tidak dapat mengetahui apa yang akan diberikan oleh alam ini, apa yang akan terjadi. Diprediksi hujan, sering sekali melenceng, tidak hujan. Bahkan kita melihat sekarang sudah awal bulan Juni, ya. Pada bulan Mei yang lalu hampir setiap hari hujan. Padahal kita sudah memasuki bulan Mei. Dan ada orang bertanya, kenapa ya hujan terus? Padahal sudah bulan Mei. Ya. Yang dulu diketahui bahwa musim penghujan itu hanya yang ada berbernya. September, Oktober, November, Desember. Masuk Januari sudah mulai musim kemarau. Ya. Bulan Maret apalagi. Kalau di kampung bulan Februari itu sudah mulai bisa menanam jagung karena sudah masuk bulan kemarau. Tidak sering lagi hujan. Tetapi bulan Mei
yang lalu kita sering sekali mengalami yang namanya hujan. Ya. Fenomena alam yang dikisahkan di dalam kitab pemazmur ini, yang disaksikan oleh pemazmur ini, itu menandakan bahwa Tuhan punya kuasa terhadap semua alam semesta ini. Langit dan bumi, fenomena alam mengingatkan manusia bahwa manusia bukanlah pemilik dari dunia ini, tetapi manusia hanya diizinkan untuk tinggal di dunia ini, di tanah yang dijadikan oleh Tuhan semesta alam. Dan Tuhan mau menyaksikan, memberitahukan kepada semua manusia bahwa kita ini tidak dapat mengontrol yang namanya alam semesta, karena hanya Dialah yang dapat menaklukkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bukan seperti kopilot tadi. Sekalipun Yesus sudah naik ke surga, tetapi Dia tetap berkuasa. Kekuasaannya tetap nyata, keadilannya, pekerjaannya tetap dikerjakan. Dia tetap memerintah, Dia tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah terlelap. Sekalipun dunia ini berubah, tetapi tahta kerajaan Allah tidak akan berubah untuk selama-lamanya. Dia akan terus memerintah. Dia tidak pernah lengah. Dia tidak pernah lalai terhadap ciptaannya. Dia tidak pernah tutup mata terhadap segala sesuatu yang dirasakan oleh ciptaannya. Dia akan membawa ciptaannya kepada semua rancangannya. Itu yang dikatakan di dalam nas epistel kita pada hari ini. Dialah Alfa dan Omega. Dia adalah Allah pencipta segala sesuatu, dan Omega artinya Dialah yang akan membawa seluruh ciptaannya kepada rencananya, kepada tujuan yang telah direncanakannya. Alfa dan Omega. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua yang dikatakan oleh firman ini kepada kita, kita diajak supaya membenci kejahatan. Bencilah kejahatan. Bagaimana seseorang membenci kejahatan? Mengasihi Tuhan, pencipta alam semesta, dan membenci kejahatan. Mengasihi Tuhan bukan hanya lip service, ya, bukan hanya di dalam mulut, bukan hanya keluar dari perkataan saja, tetapi bagaimana kita mewujudkan rasa cinta kasih akan Tuhan dengan perilaku kehidupan sehari-hari. Cinta akan Tuhan tidak cukup dengan hanya kehadiran di dalam peribadahan. Cinta akan Tuhan itu akan tetap direalisasikan, diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita harus lebih mendalam lagi memahami yang namanya mencintai Tuhan dan membenci kejahatan. Membenci kejahatan, Bapak, Ibu, saudara-saudari, bukan hanya ketika kita tidak menjadi pelaku kejahatan itu sendiri, tetapi bagaimana kita juga benci dan tidak mau duduk bersama-sama dengan si jahat.
atau tidak mau duduk bersama-sama dengan orang yang merancang kejahatan. Membenci kejahatan juga, kita harus bersaksi, kita harus berani mengingatkan orang yang melakukan kejahatan, bukan bungkam terhadap kejahatan atau tutup mata terhadap kejahatan. Memang konsekuensinya ada, tetapi inilah yang diingatkan oleh nas ini. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Orang benar, dia tidak mau duduk bersama dengan orang fasik. Dia tidak mau duduk bersama dengan orang jahat atau orang-orang yang merancang kejahatan. Karena merancang kejahatan sama artinya juga merupakan tindakan kejahatan jala, dan diam terhadap kejahatan sama artinya kita menyetujui tindakan kejahatan tersebut. Tuhan sendiri memberikan jaminan kepada kita ketika kita berani untuk memberantas kejahatan, membenci kejahatan. Jaminannya apa? Dia katakan, dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang mencintainya. Memang kuasa Tuhan ini tidak dapat dilihat oleh mata dan tidak dapat dibatasi oleh logika kita. Kuasa Tuhan bekerja lewat seluruh ciptaannya, bahkan alam juga Tuhan pakai untuk menyaksikan kekuasaan dan kerajaannya. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur ini menyaksikan kepada kita dan mengajak seluruh ciptaan Tuhan untuk mengaku bahwa Tuhan itu adalah Raja dan bersuka cita atas kehadiran Raja itu. Sekalipun tadi sering sekali kita berasa dan bertanya, di manakah Tuhan itu? Lagu kita tadi menyatakan sebelum khotbah ini, Tuhan itu tidak dapat dilihat oleh mata, ya, tetapi dirasakan oleh hati katanya. Maha hadir Allah kita, hadir di semua tempat, bahkan dalam hati kita dia berkuasa atasnya. Allah Maha Kuasa, tidak ada taranya. Hanya mata hatilah yang dapat mengenalnya. Jadi ketika dunia ini meresahkan kita, ketika dunia ini menakutkan kita, ada Tuhan yang maha hadir di semua tempat dan berkuasa serta adil untuk menyatakan keadilannya. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam menantikan kehadiran Kristus kedua kalinya, kita sekarang adalah masa-masa penantian. Kita tahu bahwa dia sudah naik. Kita tahu bahwa sekarang rohnya lah yang bersama-sama dengan kita. Tetapi di dalam penantian ini, kita diajak untuk senantiasa menyerahkan diri kepada Raja yang Maha Kuasa. Raja yang mampu mengendalikan segala sesuatu. Bukan yang berdiam dan memanfaatkan kekuasaannya untuk memuaskan keinginannya. Tetapi dia adalah Raja yang benar-benar Raja dan adil. Ketika Tuhan mengalahkan kuasa maut,
memenangkan kehidupan lewat kebangkitannya. Dia menyatakan bahwa dia adalah raja. Dia yang berkuasa atas kematian dan kehidupan. Untuk itu, jika Tuhan sudah menyatakan itu kepada kita, tentunya kita akan lebih lagi menyerahkan diri kepada Dia yang telah memenangkan kita. Kristus Yesus, Raja dunia, Raja damai. Barang siapa percaya kepadanya dan setia kepadanya di dalam masa-masa penantian ini, dialah yang bersuka cita dan merasakan bahagia pada hari nanti, pada saatnya nanti di Sion. Ayat 8 dikatakan Sion mendengarnya dan bersuka cita. Apakah Sion itu? Lagu Kurpungan Amada ya. O Sion nauli tongam doho, halamanmu seredo, ho hutana uli dame doho, nama Sion doa tuho. Sion adalah gambaran umat Allah yang telah dikumpulkan di Yerusalem. Yerusalem yang baru. Tempat di mana semua orang yang setia dikumpulkan dan bersuka cita. Kesanalah Tuhan akan membawa kita sebagai orang-orang yang dikasihinya, kelak akan bersama-sama dengan Dia. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jaminan keselamatan ada pada Dia yang telah menang. Dia yang telah menyatakan diri sebagai Raja, penguasa. Untuk itu mari menyerahkan diri kepada Kristus Yesus, Raja gereja, Raja dunia, Raja damai, Juru selamat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Engkau mengingatkan kami kembali bahwa Engkau adalah Raja yang telah hadir ke dunia ini, bahkan mati, bangkit dan naik ke sorga, serta akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kami mau menyerahkan diri kepadamu Tuhan, karena kami tahu kuasa-Mu tidak ada taranya. Kuasa-Mu melampaui segala kekuatan yang ada di langit dan bumi. Bahkan gunung-gunung akan luluh di hadapan-Mu. Tuhan, ajar kami agar tetap setia dan tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri. Ajar kami untuk semakin lagi mengasihi Engkau dan membenci kejahatan serta berhala-berhala dunia ini. Sehingga kami Tuhan, ketika Engkau datang kembali, Engkau menemui kami dengan setia. Pakailah hidup kami Tuhan menjadi alat-Mu di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini, supaya kami mampu bersinar di dalam kegelapan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bernyanyi sambil memberikan persembahan kita.